Hai guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Ferry dan di sebelah sana ada mungkin baru juga ya di channel ini. Namanya Krisna. Ya, ini aku juga baru ketemu di game ini ya di hari ini. Videonya sebenarnya udah beberapa minggu yang lalu sih. Oke, jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai main cepat dan main lambat. Apa itu ya main cepat? Apa itu main lambat? Ya, kalau kita itu bicara mengenai tempo ya, tempo dulu bukan. Jadi mau bicara mengenai pace atau ya tempo ya kalau bahasa Indonesianya. Tempo bermain. Jadi kadang kita itu perlu kayak main tuh nggak harus kayak atlet yang main cepet gitu, tapi coba dimainin kayak placing terus kasih drop shot beberapa kali. Tapi kalau ada bola yang nanggung atau kita ada rencana untuk nyepetin, jangan main itu kayak uh, apa pelan itu sampai lawannya mati pun berakhir dengan pelan. Jadi kadang-kadang kita perlu kayak nyepetin tempo mainnya kita biar dapat poinnya lebih cepat. Kenapa kok kita harus dapat poin lebih cepat? Nah, ini ada hubungannya dengan judul yaitu nafas tua. Ya mungkin kalau di video ini yang paling tua itu aku ya. Em, Katanya Ferry, partnerku, katanya kalau tanding veteran tuh biasanya di total umurnya aku sama Ferry terus sama umurnya lawan itu di total berapa gitu. Jadi biar imbang katanya. Aku spill aja, jadi total umurku sama umurnya Ferry itu 81 di tahun di video ini dibuat. Jadi kalian bisa coba tebak umurku berapa. Nah sebenarnya umur itu hanyalah angka katanya Mas Arya. Jadi umur itu hanya angka. Karena cara bermain kita itu sebenarnya ya nggak melulu harus sesuai dengan umur ya. Karena ada pemain-pemain yang masih muda tapi mainnya kelemar-kelemar itu juga ada, atau mungkin pemain yang udah tua mungkin lebih tua dari aku malah mainnya main cepat itu juga ada ya, selama ototnya mampu. Kalau mereka rutin main itu uh, ototnya pasti terlatih ya. Aku kemarin lihat di Reels itu juga ada tante-tante yang umur 80 itu masih bisa sit up, masih bisa ngeplank, terus latihannya itu kayak dorong kulkas tapi nggak jalan kulkasnya. Jadi dia kayak sit up gitu tapi punggungnya itu nempel di kulkas. Ya mungkin ada dibantu dengan kulkas juga ya kan, kulkas biasanya licin toh. Jadi bisa nge-slide gitu. Kalau mungkin sit up yang normal mungkin masih kurang ya, tapi udah umur 80 loh. Selama olahraganya itu dilakukan rutin, aku rasa bisa ini ya. Kalaupun misalkan dari muda itu jarang olahraga atau sit up sekali aja nggak kuat gitu ya. Ya coba kalau kepingin latihan ya harus berniat latihan atau dibuat habit atau kebiasaan baru. Gak bisa bilang kalau wah aku udah tua terus menyerah begitu aja dengan kondisi masa otot yang menurun terus ya, katanya kalau over 40 masa otot tuh bakal mengeret atau turun gitu. Jadi memang harus latih beban atau latih otot ya, apalagi kalau latih otot tuh kalau nggak ngelatih beban ya kan.
Waktu aku lihat video kan, videonya aku save ya, yang tante-tante itu aku tunjukin ke mamaku, terus aku tunjukin biar dia itu juga semangat untuk olahraga gitu. Katanya aku sit up aja 1 kali nggak kuat. Lo ya coba di ini ya, misalkan sit up tuh biasanya kan kita rebahan terus badan kita yang maju atau ngangkat kan. Biasanya kalau nggak pernah latihan nggak kuat ya ganti yang punggungnya yang tiduran, yang gerak ininya apa kakinya yang bergerak ke arah dada, tapi nanti lama-lama juga dikembangin, jangan cuman gitu aja gitu terus selama beberapa tahun gitu terus, cara sit up-nya ya harus dirubah. Jadi bisa kayak sikunya ditekuk, terus coba naik mungkin 5 cm atau 10 cm, ditahan 1 detik gitu, terus rebahan lagi. Nanti lama-lama kan bisa. Jadi memang kalau mau mulai sesuatu itu yang harus kita ini ya lawan itu satu rasa takut. Kedua, kalau ada yang baru itu pasti ada rasa takut. Takut kalau nanti sakit, nanti kram atau apa. Terus yang kedua, em, rasa males. Kalau ada kita mau bikin sesuatu kebiasaan yang baru, yang kita tahu sebenarnya bagus sih, cuman kayak ada rasa males karena masih belum terbiasa. Nah itu sebenarnya bisa diakalin, bukan ngakali diri sendiri ya, tapi bisa ngasih reward buat kita, bukan karena oh aku mau diet sekarang seminggu sekali. Oh bukan, maksudnya selama 1 minggu aku diet, hari yang ketujuh aku balas dendam makan lebih banyak. Jadi itu harusnya nggak boleh seperti itu ya. Rewardnya harus sesuatu yang lebih positif sih. Nggak boleh malah balas dendam, nanti jatuhnya malah nggak tambah kurus, malah tambah gendut karena balas dendamnya lebih banyak daripada pengorbanannya. Oke, jadi aku sebenarnya kan udah banyak ini ya ganti-ganti partner. Terus aku lihat atau aku amati kadang-kadang gini, kalau misalkan pas aku main cepat, tapi ternyata partnerku itu nggak bisa nututi aku atau nggak bisa cepat. Entah itu karena overweight seperti Ferry ini ya, atau yang kedua udah overweight terus cedera lagi. Nah, itu eh, masalah sih. Terus misalkan nggak overweight tapi cedera, itu juga nggak normal kita partnerannya. Terus ada lagi misalkan aku mainnya cepet tapi partner juga mainnya cepet. Nah ini harusnya sinkron kan, tapi enggak. Partnerku kemarin tuh masih muda banget, mungkin usia SMP ya. Terus dia itu kayak senang nyemes atau ada bola-bola yang sebenarnya bukan bagiannya, dia ambil dan ternyata malah smashnya nyangkut, terus smashnya out. Nah itu yang bikin kita kalah atau bisa cepet kalah, walaupun mungkin gak kalah. Jadi ada harus berbagi juga sih. Cuman yang aku amati, kita harusnya lebih kayak balance ya, sama partner tuh harus bisa ngelihat partner kita itu orangnya mainnya gimana, suka nyerobot bola-bola kita atau gimana. Kemarin ada partnerku yang memang nggak seberapa bisa main, tapi kalau dia jaga depan kepingin ngambilin semua bola gitu, padahal uh, ini kalau bolanya diangkat kan harusnya dia nggak jaga depan gitu, tapi di depan dia maunya mau nyegat, kayak bikin kayak tameng gitu, tapi ternyata kan kedeketan sama bola, jadi reaksinya pasti lebih lambat. Terus akhirnya sebenarnya aku udah siap untuk defend ya, udah pas persis raketku itu udah pas sama bola yang datang, tapi sama dia diambil. Terus jadi belok kan, kena frame terus keluar lapangan, fault
karena dia kerajinan, terlalu rajin untuk ngambil bola. Harusnya dilepas itu aku masih bisa mengembalikan. Nah, di video ini juga ada beberapa kejadian seperti itu sih. Ada bola-bola yang sebenarnya waktu aku jaga depan lebih enak kalau misalkan aku mundur terus ngambil gitu ya. Tapi Ferry udah ambil ya oke, karena aku memang penjaga depan gitu. Tapi waktu aku berada di belakang, aku habis smash, ada bola berikutnya tanggung, aku sebenarnya enak untuk nyemes, tapi sama Ferry diambil, dan ngambilnya nggak di smash tapi cuman di drop shot gitu aja. Akhirnya lawan buang ke ruang yang kosong dan itu jauh dari aku. Nah itu jadi nggak cepet dapat poin. Ya kalau bisa itu ya kita dapat poinnya itu tahu kapan kita nyemes. Ada bola-bola tertentu mungkin yang dipindah ini ya, pindah lapangan, nanti kalian bisa lihat ada bola-bola tertentu yang aku itu udah set sampai Mas Arya keluar lapangan gitu. Terus bolanya kebetulan udah ngelewatin aku, jadi harusnya Ferry yang ambil, tapi sama Ferry nggak di smash keras, cuman kayak di drop shot gitu aja. Akhirnya bolanya balik, terus dibalikin ke tempat yang cukup sulit, dan ya begitulah, nanti kalian lihat sendiri aja. Jadi harus tahu sih kalau ada lawan tuh keluar lapangan, kita itu harusnya nyemes kemana. Kalau aku biasanya nyemes ke daerahnya orang yang keluar lapangan, karena kalau dia itu mau balik, aku bisa nyemes ke badannya orang yang balik itu. Jadi kan kaget ya, paling enggak kaget lah, walaupun nggak mati tapi kaget. Biasanya nanggung terus kita smash lagi, atau kalau mati ya langsung enak gitu, daripada kita cari ke ruang kosong lain yang dijaga oleh partnernya. Biasanya itu gini sih, kalau partner tuh keluar, ada lawan itu salah satu keluar, partnernya itu pasti jaga yang daerah yang partnernya itu keluar. Misalkan gini ya, Mas Arya keluar ke kanan lapangannya dia, terus Mas Krisna jaga di kiri, dia nggak jaga di tengah-tengah atau jaga di sebelah kanan dan yang Mas Arya keluar itu, karena dengan harapannya Mas Arya itu balik ke lapangan lagi kan, dari kanan masuk ke kiri gitu. Nah, jadi dia jaganya di daerah kiri, makanya aku pikir jangan kasih ke daerah kiri, jadi langsung kasih aja ke daerah kanan. Misalkan Mas Arya baliknya cepet juga, itu lebih banyak kemungkinan kita itu menang gitu kalau kita naruh bolanya itu bener. Nah mungkin pembahasan berikutnya, kalau kita itu udah tua, nafasnya ngos-ngosan, terus mainnya cepat, ya itu mungkin cuma bisa bertahan di level 1 aja, atau mungkin di awal-awal game waktu kita belum pindah lapangan itu mungkin masih bisa menang gitu. Tapi kalau udah pindah lapangan otomatis cepet capek. Aku lihat Mas Krisna itu mainnya juga nggak langsung yang nyemes-nyemes gitu, kayak mainnya lebih ke kayak bapak-bapak, banyak ngelob, terus smash juga keras sih, cuman lebih banyak kayak blessing dan banyak ngelob. Itu sebenarnya enak sih kalau aku lihat di grupnya bapak-bapak itu mainnya kok lama banget gitu. Terus aku amati ya karena mereka mainnya banyak ngelob sih, jarang nyemes, atau mungkin naruhnya di pojokan-pojokan, jadi sama-sama diajak lari-lari semua. Jadi udah tua-tua lari-lari gitu. Nah kalau kita itu udah nafasnya tua,
main cepet nggak boleh atau dihindari. Terus mainnya kalau lambat tuh gimana? Lambat itu kita banyak ngelob atau banyak kasih blessing. Terus nggak cuman blessing tok ya. Kayak misalkan ada yang teman-teman yang kalau jaga belakang itu ngedrop shot itu ada kalau 6 kali itu. Ini mau latihan drop shot atau gimana? Jadi harusnya jangan main kayak drop shot aja. Kalau mau rallynya main santai dan rallynya lebih panjang, itu harusnya kita nggak habis ngasih ngedrop shot, terus kalau lawan ngelob kita pura-pura mau ngedrop shot lagi tapi terus dibuang lob gitu. Jadi lawan itu paling nggak cepet capek gitu. Kayak yang dilakukan ini ya Mas Arya sama Mas Krisna ini aku amati dia itu ngincer ke Ferry terus. Ferry itu dikasih bola belakang, terus kan kalau dikasih bola lob itu harus jaga kiri kanan kan. Dia pasti maju. Harus maju terus dikasih ke net. Untungnya netnya itu nggak tipis-tipis banget ya, tapi dia itu masih ngambil. Ferry ngambil mungkin karena agak jauh ya, jadi buang bola lagi ngelob sama lawan di lob lagi ke arahnya Ferry. jadi Ferry ngelob lagi nanti dikasih depan terus depan belakang pokoknya bolanya ke arah Ferry. Nah seperti itulah seharusnya kalau kita udah tua atau mungkin kalau mau nyari nafas itu caranya gitu. Jadi lawan itu dibikin capek. Kalaupun lawannya kan ada dua ya, kita bisa ngincer salah satu dibikin capek dulu, terus baru yang satunya dibikin capek. Jadi nggak langsung bareng-bareng orang dua lawan itu dibikin capek bareng, nggak. Jadi satu dulu dibikin capek, kalau udah mati atau udah capek banget kemana-mana lambat, baru yang satunya itu yang diincer. Nah, itu strategi yang beling. Strategi yang lumayan bagus ya. Nah lalu kalau kita itu main rally sebenarnya juga nggak bagus sih kalau buat orang yang nafasnya tua ya. Kita itu main bisa rally kalau kalian udah tua, udah ekspor, harusnya bisa pukul itu di garis tepi-tepi, jangan ke tengah-tengah lapangan atau yang di lapangan single aja. Kita harusnya main di situ. Ada beberapa anak muda yang ya mungkin tergabung di grup ini dulunya, sekarang pindah ke grup sebelah. Siapa ya? Itu mainnya aku lihat cukup bagus, naruh-naruh bolanya itu di pojokan-pojokan yang di kolomnya double sana. Dan nggak cuman di kolomnya double di daerah dalam, tapi udah mengarah kayak mau out di garis-garis tepi banget. Nah itu bagus banget. Jadi mulai muda kalian incer daerah-daerah itu, belajarlah. Meskipun kalah nggak apa-apa, pokoknya kalian tuh belajar nempatin bola itu akurat di pojokan-pojokan. Banyak yang harus dieksplor kalau mau lebih improve ya. Kan kita itu maunya tambah lama tambah tua, terus merosot kan ininya performanya. Jadi mainnya itu seperti itu. Mainnya itu mulai improve di bagian ngincer lapangan yang pojokan-pojokan gitu, yang lebih presisi. Ya mungkin harus perlu ini ya, perlu raket yang mumpuni juga sih kalau mau presisi ya. Nah kembali lagi seperti yang di awal aku bilang, sebenarnya mainnya yang baik bagaimana ya terserah kalian mainnya bagaimana. Tapi menurutku kalau udah tua kita mainnya memang banyak rally, terus banyak ngelob, terus juga atur nafas ya. Jadi jangan jangan gopoh atau terburu-buru. Jadi mainnya itu lebih banyak ditata, terutama untuk siap sedianya ya. Jadi kalau kita habis ngelap kita harus siap di mana, itu habis kasih blessing ke backendnya lawan kita harus siap-siapnya gimana. Nah seperti itulah.
Terus kalau misalkan kita tahu ada kesempatan ya em, langsung aja diniatin langsung diambil atau dipukul smash gitu. Ya mungkin di video ini eh, aku masih cukup ini ya, cukup fit, jadi nyem nyemes-nyemesnya masih lumayan lah. Nanti di video berikutnya yang ada Mas Krisna, aku boloan sama Mas Krisna, aku nyemes-nyemes udah nggak akurat, jadi mulai capek. Dan sebenarnya bukan capek, timingnya telat karena kakinya melambat gitu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.